Jujur, kasus ini bikin aku kebingungan. Dan ya, aku yakin kalian juga pasti bingung karena ini begitu banyak misteri dan hal-hal yang gak bisa dijelaskan sih. Susah gitu dijelasinnya. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku akan ngebahas kasus yang lagi viral. Kasus yang terjadi mungkin sekitar 1 minggu yang lalu dan menggemparkan rakyat Indonesia, netizen-netizen Indonesia, dan menggemparkan aku. Jadi jujur aku nggak tahu kalau kasus ini ternyata menarik sampai aku ngikutin video-video yang menceritakan tentang kasus ini. Ya, kasus yang mau aku bahas adalah kasus penemuan jasad satu keluarga di Kalideres. So, time to tell the story. Kronologi awal dari kasus ini sebenarnya adalah ditemukannya bau tidak sedap, bukan ditemukan, terciumnya bau tidak sedap dari salah satu rumah yang ada di perumahan di daerah Kalideres, Jakarta Barat, guys. Jadi warga yang merasa terganggu dengan aroma tidak sedap itu akhirnya melaporkan ke pihak RT setempat dan pihak RT lanjut melaporkannya ke kepolisian. Kemudian polisi datang untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi, dari mana bau itu ada, dan polisi pun datang ke rumah itu menemukan bahwa pagar dan pintu rumah itu dalam keadaan terkunci. Dan ya, polisi memiliki wewenang ya untuk menggeledah sebuah rumah. Ditambah lagi kan mungkin pas dipanggil-panggil kagak ada yang ngejawab kan. Jadi ya udah polisi geledah, dobrak lebih tepatnya itu didobrak, dan polisi pun terkejut dengan apa yang mereka temukan di dalam sana. Oke, jadi polisi itu datang dan ngedobrak pintu rumah itu. Mereka menemukan ada 4 jasad yang sudah tidak bernyawa. Jasad ya udah pasti nggak bernyawa ya. Ngomong apa sih gue? Nah, jadi orang yang ada di rumah itu, seluruh anggota keluarganya itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan jasad yang sudah mengering. Kemudian jika diidentifikasi, keempat korban ini adalah RG berusia 71 tahun, MG 66 tahun, kemudian DF berusia 42 tahun, dan BG berusia 68 tahun. Kemudian juga diketahui bahwa jasad-jasad ini terletak di lokasi yang berbeda-beda. 3 diantaranya terdapat di kamar dan 1 di ruang tengah, guys. Hal ini jelas menimbulkan kegemparan di daerah Kalideres. Atau ya bukan di Kalideres aja sih, hampir seluruh Indonesia gempar dengan penemuan jasad ini. Dan akhirnya mereka pun melakukan autopsi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, menurut hasil autopsi yang aku udah lihat dan aku udah rangkum tuh, jasad ini diperkirakan sudah meninggal lebih dari 1 minggu yang lalu. Jadi antara 1 sampai 3 minggu yang lalu. Kemudian waktu kematian masing-masing orang ini adalah berbeda-beda, guys. Kemudian tidak ada luka eksternal dan juga perut kosong serta otot yang mengecil, yang mengindikasikan bahwa mereka mengalami dehidrasi parah, guys. Sedangkan aku nggak tahu sekarang ini lagi diadain uji racun untuk ngelihat apakah mereka diracuni atau gimana. Tapi hasilnya aku belum nemu sih, belum ada keluar gitu hasilnya dari pas aku bikin video ini. Selain autopsi, dilakukan juga penyelidikan di mana ditemukan bahwa kondisi rumah dalam keadaan rapih dan juga tidak ada bercak darah. Kemudian juga ada beberapa barang seperti pakaian dan lain sebagainya sudah di packing, seolah-olah mengatakan bahwa mereka ini mau pergi ke suatu tempat. Walaupun aku dengar kabarnya memang keluarga ini mau pindah, mungkin mereka di situ udah nge-packing kali ya. Tapi kenapa bisa meninggal gitu loh. Kemudian beberapa lampu di rumah itu juga dicopot, dan juga tidak ada makanan serta minuman yang ada di rumah itu. Gak ada makanan sama sekali dan minuman. Kemudian ditemukan hal janggal di mana di rumah ini juga ditemukan lilin berwarna merah, kemudian bedak bayi dan kapur barus. Kalau kapur barus itu kita mungkin lebih kenalnya kamper kali ya. Selain itu, polisi juga menemukan bahwa mobil dan motor milik keluarga ini hilang, jadi nggak ada gitu loh. Mereka tuh punya mobil sama motor, tapi pada saat penyelidikan dilakukan, mobil dan motor itu belum ada. Tapi setelah yang aku baca tadi pagi, mobilnya udah ketemu sih. Lebih tepatnya ini mobil dan motor ini dijual sama keluarga ini gitu loh. Oke. Aku tahu apa yang aku sebut ke kalian. Kalian mungkin udah dengar, yang ada suara kucing.
dari beberapa video dari youtuber-youtuber lain, tapi ya anggap aja kalian gak tahu ya. Oke, jadi sekarang adalah teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa orang netizen dan juga pihak-pihak berwajib. Apa sih, Meng? Itu lagi ngerekam. Astaga. Oke, yang pertama adalah banyak yang mengatakan bahwa kematian daripada keempat jasad ini dikarenakan kelaparan. Nah, kelaparan. Jika dilihat dari rumah dan juga mereka ini bermobil, apakah itu adalah hal yang masuk di akal? Jika seandainya faktor ekonomi yang menyebabkan mereka kelaparan. Ditambah nih ya, mereka kan baru ngejual mobil, berarti uangnya masih ada dong. Nah, jadi kalau seandainya mereka ini kelaparan karena faktor ekonomi, itu tidak bisa dijadikan motif sejujurnya kalau melihat dari apa yang sudah kita bahas dari tadi kan. Nah, jadi banyak beranggapan bahwa mereka ini sengaja melaparkan diri dikarenakan mereka ini mengikuti mengikuti sekte-sekte yang memuja hari kiamat. Sekte-sekte seperti itu. Itu adalah hal paling kuat dan paling booming yang ada mengenai kasus ini. Kenapa bisa kayak gitu? Yaitu pertama, ditemukannya lilin, bedak, kemudian kapur barus. Tidak ada makanan. Dan mereka itu orang yang mapan. Yang setahu aku aset mereka ini ada hampir 3 miliar guys. Gak mungkin orang yang punya aset 3 miliar kelaparan karena faktor ekonomi. Udah pasti kalaupun dia kelaparan mungkin dia berpuasa secara ekstrim mengikuti entah itu apa. Ya kita bilang ya sekte kan. Nah jadi orang-orang tuh pasti berpikir bahwa oh jangan-jangan mereka ini penganut sekte kali yang memuja hari kiamat. Jadi mereka memutuskan bahwa lebih baik meninggal sekarang. Atau mungkin ya kalian tahulah banyak sekte-sekte yang memiliki tradisi-tradisi aneh yang tidak bisa kita mengertikan. Lain itu juga diketahui bahwa keluarga ini sudah memutuskan kontak dengan keluarganya yang lain lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Sehingga pada saat kabar ini ada, ya keluarganya juga terkejut sih. Tapi ada konspirasi lain juga mengenai keluarganya, ntar aku bahas ya. Nah balik lagi ke sekte ini. Selain itu juga anak dari keluarga ini yaitu DF, diketahui dia ini bisa melihat atau menerawang masa depan katanya. Nah dan di sini dikatakan bahwa mungkin DF lah yang sesungguhnya menjadi dalang dari kematian ketiga lansia yang lain. Dikarenakan DF ini mungkin menerawang tentang sesuatu kejadian, tapi ini belum bisa dikonfirmasi ya. Kemudian dia dan bisa mempengaruhi lansia-lansia yang ada di sana, yaitu orang tua dan juga pamannya kalau nggak salah, untuk melakukan bunuh diri bersama. Karena waktu kematian mereka itu berbeda-beda dan DF itu adalah satu-satunya yang ada di ruang tengah guys. Jasad yang ketemu di ruang tengah. Sementara 3 orang lainnya ada di 2 kamar yang berbeda. Hal lain yang mencurigakan dari keluarga ini adalah, terang banget. Mereka sempat bukan hanya tidak berkomunikasi dengan keluarga, tapi mereka juga melarang orang untuk masuk ke dalam rumah mereka. Mereka melarang orang untuk masuk ke dalam rumah mereka. Kemudian mereka juga tidak terlalu berkomunikasi dengan tetangga-tetangga sekitar. Itulah yang menyebabkan jasad mereka baru bisa ditemukan pada tanggal 10 November kemarin. Kemudian sebagai orang yang kalau dilihat itu adalah mapan, keluarga ini juga sempat menunggak PLN guys. Mereka tuh sempat nggak bayar PLN, sehingga PLN itu datang ke rumah memberikan teguran, kemudian mereka bayar dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin memutus aliran listrik di rumah mereka. Bingung kan sekarang? Jadi situ sih emang tingkah dari keempat orang ini sudah aneh bahkan sebelum jasad mereka ditemukan. Mereka tidak bergaul bahkan dengan keluarga, mereka juga tidak bergaul dengan tetangga. Pada saat hari-hari mendekati kejadian perkara, mereka mulai melarang orang untuk masuk, terutama kalau setahu aku tuh kayak ada jumantik kalau di sini kan. Orang yang suka buat ngetes saluran air biar ada jentiknya apa enggak. Biasanya kan emang kita selalu ngebiarin orang itu masuk buat ngecek kan. Tapi ini mereka larang.
dengan alasan yang tidak jelas, dan mereka kayak cuma ngasih foto gitu aja ke orang jumantiknya bahwa nggak ada jentik nyamuk gitu loh di saluran air ataupun penampungan air yang ada di rumah mereka. Nah, kemudian aku mau bahas sedikit aja sih tentang ini. Jadi ada beberapa pakar yang mencurigai bahwa faktor warisanlah yang menjadi alasan kematian daripada keempat orang ini. Dikarenakan seperti aku bilang, keempat orang ini memiliki aset 3 miliar dan sekarang seluruh orang yang ada di keluarga ini itu meninggal, sehingga aset ini akan diwariskan kepada saudaranya. Itu kan kalau menurut hukum ya. Kita lihat kalau seandainya seluruh keluarga meninggal dan tidak ada anak atau penerus langsung, udah pasti jadi milik saudara kan. Nah, jadi ada pakar yang mencurigai bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan oleh saudara daripada keempat korban ini, di mana dia melihat ekspresi daripada salah satu saudara dari keempat korban ini menceritakan bahwa dia tidak bertemu, dia tidak berkomunikasi hampir bertahun-tahun, itu dengan mimik atau wajah yang tidak menunjukkan kesedihan. Kan kalau kita punya saudara kita meninggal, otomatis kalau emang kita ini akrab dengan dia atau kita ini sayang dan bukan kita yang bersalah atas kematiannya, mungkin kita bakalan menunjukkan rasa sedih dan mungkin akan sedikit menolak gitu loh jika seandainya ada media yang bertanya. Biar media udah ngomongnya entah sama pengacara kah atau sama penyelidik kah, kita nggak usah involve langsung gitu loh. Tapi di sini salah satu kerabat dari keluarga ini tuh malah mengatakan hal-hal yang aku bilang tadi, bahwa dia tidak bertemu sudah lama ini segala macam, tapi sambil ketawa. Dan disitulah beberapa pakar mencurigai adanya aku bingung jemputnya apa, pokoknya kayak adanya campur tangan dari keluarga yang bersangkutan gitu loh. Ya mungkin segitu aja sih guys, masa aku bingung beneran di kasus, bener-bener bikin aku bingung banget. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Bayangin ya, ini kasus baru semingguan, aku udah kebingungan cara ngerangkainya. Apalagi kalau misalnya aku mau bikin kasus tentang Brigadir J, itu tuh kayak panjang banget, gila. Kayaknya ya udah aku gak usah bikin yang kayak gitu. Oke, jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu sih. Kalau dibilang sekte bisa jadi sih guys, karena aku tahu bahwa sekte tuh ada yang aneh-aneh kan. Dan mereka kayak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebelum mereka ngainin kiamat gitu, dengan pikiran bahwa ketika mereka mengakhiri hidupnya maka mereka akan langsung masuk surga. Aku pernah dengar yang kayak gitu, tapi I think that aku lebih condong ke penganut sekte. Dari segala hal yang udah aku jelasin ke kalian, aku lebih condong ke situ. Jadi ini seperti pemikiran yang salah akan sebuah agama gitu. Nah, dan juga melihat dari keanehan-keanehan, karena biasanya pengikut sekte itu cenderung tidak akan bergaul dengan orang-orang yang bukan dari sekte mereka, kecuali kalau mereka tuh mau menarik orang, mungkin mereka bisa aja bergaul. Tapi kalau seandainya mereka tidak mau menarik orang, mereka rata-rata kayak memberikan batasan antara mereka dengan dunia luar. Itu yang setahu aku, kebanyakan sekte-sekte yang rada sesat ya, seperti itu. Dan juga kalau untuk saudaranya, jika emang ini berurusan dengan warisan, kalau menurut aku alasan dia ketawa mungkin itu karena dia grogi gitu loh di hadapan kamera. Kan kayak aku juga sekarang kalau ngobrol-ngobrol bikin video kayak gini, tapi kayak udah beberapa hari off, aku ngomong kayak gini tuh bakal balelol juga gitu, dan aku bakalan kayak nyengir, untung aja sendirian. Kalau mungkin pada saat itu dia gugup sehingga dia masih bisa untuk senyum, wajar kok. Kalau kayak gitu manusiawi sih kalau kata aku. Jadi aku nggak berat ke situ. Karena toh mereka juga kan sudah lama tidak berhubungan, dan juga tidak ada yang membuktikan bahwa mereka ini pernah datang ke sana gitu loh, atau pernah bertemu. Belum ada ditemukan bukti bahwa mereka tuh pernah bertemu sebelum si orang-orang keempat orang ini meninggal dalam waktu ya tahun 2022 lah contohnya gitu, belum ada kan. Nah, jadi ya menurut aku kalau untuk yang soal warisan mungkin kayaknya enggak. Dilihat kayak mereka semuanya juga sama-sama orang sanggup sih, atau mungkin mereka emang gak deket dikarenakan mungkin tidak cocok satu sama lain. Siapa yang tahu kan. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Aku mohon maaf kalau aku nyambut kalian dengan banyak bercak hitam di sini dan tidak pakai makeup sama sekali, dan hanya mengandalkan cahaya ilahi dari luar. Ini dikarenakan aku baru beres sakit dan aku hafal bahwa hari ini aku harus upload. Jadi aku bakalan edit video ini hari ini juga dan upload ntar jam 7 malam. Oh my god. Ya itu dia.
Oke, kalian komen deh di bawah kalau seandainya kalian kayak punya persepsi sendiri, atau mungkin kalian nonton video ini pada saat video kasus ini tuh udah beres dan hasil akhirnya sudah ditemukan. Kalian bisa komen di bawah, oke? Thanks guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku bener-bener butuh bantuan dan support dari kalian semua. See you guys in my next video.